إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وتسليماته عليه نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله الشرفاء وأصحابه القرماء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Sebagai catatan, ibadah Jumat ini satu pekan sekali. Maka apakah pantas seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian menunda-nunda waktu panggilan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin di hari-hari sebelumnya kita telat salat jamaah, tapi ini satu pekan sekali. Ibadallah, apakah pantas seorang yang mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala diseru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, kalau diseru panggilan untuk menunaikan salat Jumat, fas'au, bergegaslah menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, wa dzarul bai', dan tinggalkan segala bentuk kesibukan, aktivitas, perniagaan duniawi. Dzalikum khairul lakum, karena yang sedemikian itu lebih baik bagi kalian semua. In kuntum ta'lamun, kalau kalian semua adalah orang-orang yang mengetahuinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza kana al-imamu fil mimbar, tatkala seorang imam sudah berdiri di mimbar, kana ala babin min abwabil masjidi malaikah, maka malaikat ada berdiri, ada di setiap pintu-pintu masjid berdiri. Yaktubunal awwala fal awwal, para malaikat tersebut ternyata mencatat nama-nama yang hadir pada kesempatan sholat Jumat itu. Yang pertama demi satu persatu ditulis malaikat. Faida sa'idal imamu 'alal mimbar, ketika imam sudah naik mimbar, tawaw suhufa wa jalasu yastami'una dzikr, ketika imam sudah naik mimbar, khatib sudah naik mimbar, maka para malaikat itu menutup buku catatannya dan segera duduk hadir bersama kita mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi koreksi bagi kita semuanya. Muslim manakah kita tatkala Allah yang memanggil, kita kemudian mengabaikan bahkan menunda-nunda panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa raga kita, harta yang benda kita kumpulkan milik Allah Subhanahu wa taala. Apalah daya kita tanpa Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang tidak tahu diri meminta, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk keperluan mereka itu sendiri, mereka malah berpaling daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengupayakan kemuliaan-kemuliaan, kejayaan-kejayaan yang ada pada diri kita. Di antara kemuliaan itu, seorang dilihat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia menjadikan jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a wajhillah. Di antara manusia hamba-hamba Allah ada yang meleburkan jiwa dan raganya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diharap dari itu semua kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perjuangan kita untuk agama, upaya kebaikan-kebaikan kita untuk agama, masyarakat dan bangsa, janganlah dianggap hal itu sia-sia saja di mata manusia, melainkan kita tidak melihat itu. Kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu", sungguhnya orang-orang yang beriman, "wa 'amilus shalihat", dan melampukan amal-amal saleh, mengupayakan kebaikan-kebaikan, memperjuangkan agama, masyarakat dan juga bangsa, dihitung sebagai amal saleh. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sungguh kami, Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah menyia-nyiakan apa pahala yang diupayakan orang-orang yang senantiasa berjuang mengupayakan kebaikan-kebaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa akan kebaikan-kebaikan, upaya-upaya kita untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama itu adalah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada diharap daripada perjuangan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengganjar sekecil apapun yang kita upayakan untuk umat, untuk agama, untuk masyarakat, untuk bangsa, dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa saja yang beramal, mengupayakan satu kebaikan walaupun sekecil biji dzarrah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar perbuatan tersebut dengan balasan yang berlipat-lipat nantinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kita berkaca kepada para pejuang-pejuang, pendahulu-pendahulu kita yang berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita punya cerminan, kita punya tauladan. Kita harus meneladani, meniru perbuatan dan juga sikap mereka dalam membela agama, membela bangsa dan membela negaranya. Di antaranya kita punya cerminan seorang pemimpin yang mulia, pemimpin yang disegani oleh seluruh manusia. Kita punya figur Umar ibn al-Khattab, seorang pemimpin yang mala'at dunya bi'adlihi, yang menghiasi, memenuhi dunia dengan keadilannya. Kita punya Umar ibn Abdul Aziz, kita memiliki cerminan seorang pemimpin mulia, Umar bin Abdul Aziz, yang memiliki keadilan yang Allah Subhanahu wa taala dengannya ratakan keadilan itu ke semua penjuru negara. Dengan kewaraan seorang pemimpin ini, tidak satupun masyarakat yang ada pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang berhak menerima zakat. Dengan kewaraan, kehati-hatian sebagai seorang pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz meninggalkan segala bentuk kemewahan-kemewahan yang ada pada kepemimpinannya. Bahkan disebutkan dalam sejarah, hanya beliaulah satu-satunya di seluruh penjuru negeri yang berhak menerima zakat. Kita ambil salah satu kejadian saja. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz sedang menggunakan lentera
pencahayaan di malam hari dalam kepentingan kaum muslimin. Suatu ketika datang istrinya menimpali, menemuinya. Lantas dia mengutarakan sesuatu. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, beliau menyampaikan, apakah hajat ini berkaitan dengan keluarga, ataukah hajat ini ada kaitannya dengan kemaslahatan umat? Maka kata istrinya, ini adalah keperluan keluarga saja. Maka Umar bin Abdul Aziz mematikan lentera tersebut. Lampu tersebut dimatikan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Menjadi seorang pemimpin adalah salah satu bumerang bagi dirinya sendiri atau menjadi ujung tombak dalam menembus kebaikan. Karena itulah ketika Imam Ahmad ditanya, ketika engkau memiliki satu doa, maka apa yang akan engkau ucapkan Imam Ahmad ketika doa itu dikabulkan oleh Allah? Maka Imam Ahmad menjawab, aku akan berdoa dengan satu hal saja. Allah menjadikan pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang yang adil. Sehingga tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seorang pemimpin yang adil sebagai lindungan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Ketika semuanya mendapat perlindungan, ketika semuanya tidak mendapatkan perlindungan kecuali hanya orang-orang tertentu, dan yang pertama adalah imamun adilun, seorang penguasa, seorang pemimpin yang adil. Maka berhati-hati dalam masalah ini. Kita punya figur, kita punya sosok yang harus ditiru dalam menjalankan masalah ini. Kemudian kita juga punya Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar, seorang saudagar yang kaya raya, seorang yang zuhud, seorang yang wara, seorang yang mujahid fi sabilillah. Seberapa kaya kita dengan Abdullah bin Mubarak? Beliau pernah memberangkatkan satu negerinya semuanya untuk pergi berhaji dengan cara yang luar biasa. Mereka diperintahkan untuk mengumpulkan hartanya pada Abdullah bin Mubarak. Tatkala musim haji itu datang, sebagai jaminan Abdullah bin Mubarak membawa harta mereka itu semua. Berangkatlah mereka haji. Setelah mereka semuanya selesai melaksanakan prosesi ibadah haji, lantas mereka pulang. Tatkala pulang, Abdullah bin Mubarak mengembalikan semua uang-uang yang dititipkan kepadanya. Seberapa kaya kita dengan Abdullah bin Mubarak, seorang ulama, mujahid fi sabilillah. Beliau pernah berkeliling di gunung-gunung memantau akan hadirnya musuh yang akan menyerang kaum muslimin. Padahal di waktu itu tidak terjadi perang sama sekali. Abdullah bin Mubarak keliling bukit untuk memantau apakah ada musuh yang hadir untuk menyerang kita. Padahal di waktu itu tidak ada peperangan. Inilah Abdullah bin Mubarak, seorang yang zuhud, meninggalkan gemerlap dunia. Beliau seorang yang alim ulama, dan juga beliau seorang mujahid fi sabilillah. Kita juga punya sosok cerminan Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang yang gigih mempertahankan kebenaran, seorang yang gigih berjuang untuk menegakkan kalimat Allah sampai pada masa pemerintahan yang zalim. Al-Ma'mun, siapa saja yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk, maka dia akan dipenjara, maka dia akan dibunuh. Maka semua orang dengan rasa takut mengucapkan Al-Quran itu adalah makhluk, kecuali Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Bahkan disebutkan oleh Al-Gojo beliau, Al-Gojo yang menghukum Imam Ahmad tatkala dia bertaubat
seandainya cambukan ini aku cambukkan kepada seekor gajah yang besar, niscaya gajah tersebut pun akan tersungkur saking kerasnya dan banyaknya cambukan yang diberikan kepada Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Namun beliau berjuang untuk Allah. Tidak ada satupun yang menghalangi dia untuk menegakkan kebenaran. Apapun bahayanya, apapun intimidasinya, selama dia mengharapkan Allah satu-satunya zat yang berkuasa, maka apapun pengaruh makhluk tidak akan berpengaruh bagi dirinya selama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan bahaya akan dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kita juga punya cerminan di negeri kita sendiri. Pahlawan-pahlawan Islam yang memperjuangkan kemerdekaan dengan motivasi jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir yang menindas kaum muslimin, yang menindas kaum yang lemah. Kita punya Pangeran Diponegoro yang beliau berjuang keluar daripada kerajaan yang dimiliki oleh ayahnya. Beliau adalah putra Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Beliau keluar meninggalkan gemerlapnya kehidupan istana. Beliau lebih condong memilih bergabung dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas. Tatkala kaum kafir menindas, menariki pajak-pajak tanah, mengambil upeti-upeti tanah daripada para petani, mengambil patok-patok tanah, dijadikan jalan untuk kereta api mereka orang-orang kafir. Pangeran Diponegoro tidak diam. Beliau menyuarakan berjihad untuk membela orang-orang yang lemah dalam motivasi membela agama. Beliau seorang yang religius, terlihat dari segi pakaiannya. Beliau seorang yang memperhatikan hak-hak orang miskin. Beliau seorang yang berjuang di jalan Allah. Maka peperangan yang terjadi antara pasukan Pangeran Diponegoro dengan pasukan orang-orang kafir terjadi cukup lama, bahkan tercatat sebagai salah satu peperangan yang terlama yang terjadi di bunga bumi ini. Beliau tidak berhenti sampai kapan? Sampailah orang kafir itu menangkap beliau dan beliau dibuang dan diasingkan, dan beliau perjuangan beliau tidak sampai di situ, kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Artinya kemuliaan diri seorang yang beriman kepada Allah itu daripada perjuangan dia membela Allah, membela Rasulnya, membela orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan tadi, inna la nudhi'u ajra man ahsana amalah. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan kita selama itu dilandasi, dihadirkan untuk niat mengharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang kita upayakan untuk agama, untuk umat, untuk orang-orang yang beriman, maka pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjamin kita dengan kebahagiaan yang akan kita raih nantinya di akhirat kelak.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'ya wa da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.